Ternyata memang menikmati hidup itu tidak melulu dengan berdasi, berseragam, beruang. Tapi lebih daripada menyamankan pikiran dan hati itu lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nurjaya. Di sini saya beternak ayam kampung unggul Balitbangtan ataupun yang disebut KUB. Alamat saya di Kampung Padukuhan Jelok RT 30 RW 06 di Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi sebelum saya beternak ayam itu dulu kerja di perusahaan manufaktur yang otomotif. Jadi tidak ada sama sekali background untuk ternak ataupun pengetahuan ternak itu tidak ada ya. Jadi awam lah sebenarnya kalau dibilang saya langsung pindah ke ayam itu basic dari awal itu saya tidak ada. Di saat rasa padat ya, otak saya padat karena jenuh dan rutinitas itu terlalu padat, dari pagi pulang malam terus setiap hari seperti itu. Maka saya melihat di YouTube, saya lihat itu ayam terus, ayam broiler, ayam chopper, ayam lainnya, dan ketemulah di KUB itu. Nah kemudian saya melihat website, itu ada template tentang si ayam KUB ini. Dia ada yang bikin saya itu menarik, ayam kampung kok bertelurnya banyak dan pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian barulah saya coba di rumah. Itu pun saya belum tahu ya, melihara ayam kecil itu seperti apa, hanya sekilas melihat saja. Dan saya hanya beli saja ya, beli 40 ekor, kita mati semua. Hanya saya beli lagi sekitar 60, mati lagi sisa satu. Kemudian itu bertahan hingga agak lama lah, 2 bulan 3 bulan itu diengeremin pakai ayam kampung. Nah, itu tambah banyak karena memang saya fokus di ayam KUB. Ataupun merawat anak ayam itu yang perlu diperhatikan itu pertama adalah kehangatan. Umur usia 0 sampai 2 minggu itu panas itu sangat dibutuhkan karena dia masih belum lengkap bulunya, masih makan dan lain-lain, itu perlu kehangatan. Ketika hangat itu sudah tercapai, dia akan paling ketika dia kurang hangat dia pasti kedinginan, kemudian sakit, nggak mau makan seperti itu. Jadi paling utama adalah panas, yang kedua adalah sirkulasi, selanjutnya air steril, baru yang selanjutnya adalah pakan. Jadi tidak melulu kita hanya bicara pakan, tapi faktor yang tadi saya bilang itu adalah faktor yang paling penting. Saya menggunakan postal, intensif dan semi intensif. Postal itu ya kandang seperti ini, lebar, sekaligus disekat-sekat ataupun disekat-sekat kecil. Itu kita biasanya yang berayam seperti ini, saya menyebutnya postal. Kalau untuk manajemen kandang, saya kira untuk sebelum dikasih ayam itu kan ditabur dolomit ataupun kapur, kemudian sekam, kemudian baru disemprot desinfektan. Bakteri ataupun virus itu kan selalu mengintai, selalu ada di alam ini yang kita tidak bisa lihat mata. Maka kita harus kasih desinfektan, paling tidak itu si bakteri dan virus itu mengurangi agar tidak menjangkit si ayam. Makanan alami pakai jagung, tapi tetap saya mix pakai pakan pabrikan. Jadi tidak semuanya saya alami jagung saja atau nasi saja, itu tidak ada. Tetap saya mix pakan pabrikan dengan seumpama sisa makan ataupun jagung atau bekatul seperti itu. Gejala paling umum yang saya alamin itu adalah biasanya itu hanya penyakit ya. Saat ini penyakit yang saya alamin itu biasanya itu yang sering terjadi itu adalah senot. Senot itu biasanya karena dulu kandang saya itu lembab. Karena lembab dia mengakibatkan si amoniak itu naik, kotoran ayam naik, dihirup oleh ayam, maka saluran pernapasan dia terganggu. Nah
dari situ dia mulai tidak nyaman dan akhirnya matanya bengep-bengep, itulah dari situ. Nah, namun dari situ kita juga belajar ya, ketika ada masalah seperti itu maka ya harus kita tanggulangin, paling tidak ya kita harus menjaga titer si kandang ini tetap kering, yaitu bisa pakai dekomposer ataupun kalau saya pakai asam sitrat. Penggunaan plastik sekeliling itu gunanya satu untuk menahan udara dingin ya. Jadi ketika malam hari itu memang saya turunkan agar si ayam-ayam ini terhadap udara dingin dari luar itu terjaga, jadi agar hangat. Untuk pemasaran saya masih banyakkan itu 98% itu di dalam Pulau Jawa. Ngirim di luar pulau itu sekali ke Manokwari. Di pasar dulu awalnya itu melihat ya, saya backgroundnya itu dari manufaktur juga punya tim R&D lah. Jadi kita sebagai usaha kecil pasti saya punya riset ya. Riset itu saya mulai bisa dari media online ataupun ke pasar ataupun ke peternak langsung, ke rumah makan seperti itu. Jadi saya meriset di Facebook. Di Facebook ini KUB ini yang banyak keluar itu DOC atau panen atau seperti apa, itu saya memang meriset daerah mana yang keluar, harganya berapa. Saya memang riset-riset dahulu, tidak serta-merta saya langsung dapat market. Kemudian liputan, dari liputan itu kita memang mendapatkan banyak customer yang langsung memesan. Jadi memang 50% customer datang ke sini, 50% customer itu memang mesan dari rumah kita kirim pakai kalok, pakai travel bis seperti itu. Ya kalau saya dibilang gengsi itu, kalau ngikutin gengsi kita nggak kenyang. Kata kita hanya buang-buang uang lah. Menurut saya lebih saya saving untuk usaha seperti ini yang dibilang usaha kotor, usaha receh, tapi saya punya banyak waktu. Banyak waktu, sejam 2 jam selesai. Pagi, sore, sudah setiap hari. Ketika saya masih bekerja di sana, saya minimal 8 jam itu harus di dalam kantor, meras otak, waktu banyak terbuang masalah pekerjaan. Jadi menurut saya lebih enjoy dan lebih menikmati di sini, walaupun capek dan berkotoran, berbau-bau, tapi saya lebih hati saya lebih enak menjadi peternak. Untuk seleri 11-12 ya. Sebelum saya resign memang masalah seleri kalau di perusahaan saya memang tidak ada masalah. Kalau di sini sebagai usaha ya tentunya saya bilang 11-12 itu kadang memang lebih, kadang memang kurang. Tapi itulah memang resiko bisnis ya. Kadang untung banyak, kadang untung sedikit, tapi tetap seperti itu, tetap kita harus syukuri bahwa setiap manusia punya batas ataupun rezeki takarannya itu masing-masing. Memotivasi itu saya memang sebenarnya agak diejek teman ya. Pertama itu karena teman saya itu bilang orang kota itu banyak yang datang ke Jogja, dan kenapa kamu malah pergi dari Jogja meninggalkan kota, orang mencari Jogja gitu, kenapa kamu keluar sana gitu. Nah dari situ saya melihat teman saya ini memang tidak bekerja di perusahaan ya, jadi dia memang seperti bekerja harian atau freelance, tapi dia bisa menikmati hidup gitu loh. Bisa menikmati hidup ya, dia ngerokok pakai WA, pakai HP juga ada, motor juga ada. Kok bisa ya gitu. Sebenarnya dari situ saya mencoba, oh ternyata memang menikmati hidup itu tidak melulu dengan berdasi, berseragam, beruang, tapi lebih daripada hati nyaman itu, lebih daripada untuk menyamankan pikiran dan hati itu lebih penting. Motivasi yang kedua itu teman-teman saya dulu tuh ngejek, teman-teman Jakarta ya, orang kota itu selalu bilang orang Gunung Kidul ini pasti nggak mandi. Kenapa? Karena susah air, bilangnya itu selalu begitu. Dari mana Mas Gunung Kidul? Pasti bilangnya susah air, seperti itu. Tapi 2 tahun 3 tahun belakang ini nih mereka bertanyanya itu berubah, Mas wisata apa? Oh, jadi berbeda. Dari situ akal
agak sedikit bisnis saya itu muncul ya. Kalau ketika orang datang ke tempat wisata pasti dia makan. Nggak mungkin dia dari Jakarta bawa bekal nasi ke sini kan, nggak mungkin. Pasti dia beli makan di sini. Dari situ pasti dia beli makan dan ada peluang itu dia makan ayam. Saya sih untuk teman-teman muda, marilah kita rubah ya. Dahulu dari bekerja kita coba untuk usaha mengembangkan desa ataupun kampungnya masing-masing agar lebih berkembang. Itu satu, biar anak muda yang di bawahnya giliran yang bekerja di sana. Yang selanjutnya kalau udah mau usaha tolong bekalin ilmu dulu, jangan langsung terjun dengan konyol. Jadi lebih baik kalau masih bekerja usahanya itu bisa dirintis tapi pakai modal ilmu dulu. Dari sana kita bisa riset waktu ke waktu seperti apa. Jadi jangan sampai memutuskan kerja dulu tapi usaha itu belum ada. Nanti ketika tidak ada modal tambahan ataupun uang serep, pasti banyak masalah dan ini banyak yang terjadi. Ketika udah resign, pulang, gagal, banyak yang stres seperti itu. Yang selanjutnya, carilah market itu sebanyak-banyaknya, jangan hanya mengandalkan satu market. Yang selanjutnya, ya tentunya kalau sudah mulai bisnis jangan sekali-kali berbohong lah. Ketika kita membangun nama itu susah payah bertahun-tahun, ketika kita berbohong, apalagi sekarang, zaman sekarang kan media sangat ini ya, sekali di tag hilang. Jadi tetap menjaga kejujuran dalam berbisnis. Teman yang mungkin tertarik ataupun minat mau belajar, monggo silakan ke tempat saya. Di map itu ada di Wahid Farm, kemudian di WA juga bisa di 0838 406 83947 ataupun di IG di Wahid Farm ada. Jadi kita sangat welcome untuk semua saja, mau sharing ataupun ngapain, nggak perlu beli di sini ngopi, kita welcome. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe Cap Capung, semoga semakin berkembang.